Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 3 mata kuliah Cloud Computing. Pada pertemuan ketiga kita kali ini akan membahas tentang topologi jaringan dan perangkat lunak Cloud Computing. Apa itu topologi jaringan? Berbicara tentang sistem Cloud Computing akan sangat membantu bila kita membagi menjadi dua kelompok, yaitu front end dan back end. Front end dan back end ini terhubung melalui sebuah jaringan internet. Kalau front end ini di sisi klien, kalau back end itu di sisi server. Secara teori, sistem cloud computing mencakup semua program komputer yang dapat Anda bayangkan, dari processing hingga video game. Setiap aplikasi dijalankan dan memiliki server sendiri atau dedicated server. Dan sebuah server pusat mengatur jalannya sistem, memonitor lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bila sebuah perusahaan cloud computing memiliki banyak klien, maka kebutuhan untuk penyimpanan data atau storage akan semakin tinggi. Sistem cloud paling tidak membutuhkan ruang penyimpanan 2 kali lebih besar daripada kebutuhan real untuk sebagai backup dari data klien. Itu yang paling penting ya. Ini topologinya kita bisa lihat ada server, ada PC client, switch, router, internet. Terhubung dengan internet. Yang pertama dari distribusi beban komputasi awan, distribusi beban cloud computing. Cloud computing menyediakan perangkat lunak sebagai layanan cadangan untuk penggunaan terakhir. Tapi infrastruktur yang mendasar harus cukup terukur dan kuat dan harus fokus pada sistem cloud perusahaan skala besar. Nah, untuk menyediakan antarmuka yang efisien untuk proses bisnis dibutuhkan adalah service oriented arsitektur. Lalu cloud computing terlihat untuk penghitungan dan penyimpanan dasar dari end user ke server yang berlokasi di pusat data. Dengan demikian mengurangi beban pengguna dari penyedia aplikasi dan manajemen. Dalam sistem cloud enterprise, arsitektur berorientasi layanan dapat digunakan untuk menyediakan antarmuka yang mendasari proses bisnis yang ditawarkan melalui cloud. Nah, jadi SOA ini bertindak sebagai front end terprogram. SOA ini jadi di kliennya ya, jadi tidak membebani server. Dalam rangka untuk meningkatkan proses bisnis, setiap tingkatan dalam sistem biasanya menyebarkan beberapa server untuk mendistribusikan beban dan toleransi kesalahan. Salah satu batasan dari distribusi beban horizontal adalah bahwa beban tidak dapat didistribusikan lebih lanjut ketika semua server dalam tingkatan tertentu mengambil hasil dari kesalahan konfigurasi infrastruktur, di mana terlalu banyak server yang dikerahkan pada satu tingkat, sementara di pihak lain ada server yang dibagikan ke tingkat lain. Nah, ada beberapa ya aplikasi di sini perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama ada OpenStack, merupakan perangkat lunak cloud computing open source. Ini dipublikasikan pada 19 Juli 2010. Tujuan OpenStack adalah untuk memungkinkan setiap organisasi atau perusahaan untuk membuat dan menyediakan layanan cloud computing dengan penggunaan perangkat lunak open source yang berjalan diangkat di atas perangkat keras yang standar. Terdapat 2 jenis OpenStack, OpenStack komputer dan OpenStack storage. Sesuai namanya, OpenStack komputer adalah perangkat lunak untuk melakukan otomatisasi pada pembuatan ataupun pengelolaan virtual private server dalam jumlah besar. Kalau storage artinya dia membuat storage. Seluruh kode OpenStack berada di bawah lisensi Apache 2.0 sehingga memungkinkan siapapun untuk menjalankan membangun perangkat lunak lain di atas perangkat lunak OpenStack atau mengirimkan perubahan kode entah sebagai patch atau fitur baru. Lalu ada namanya Amazon Elastic Computer Cloud IC2. Ini berbayar ya, memberikan solusi universal dan komprehensif yang populer untuk cloud computing yang disebut sebagai Amazon Elastic Computer Cloud pada tahun 2010.
versi betanya pada tahun 2006. EC2 menyediakan banyak fitur yang berguna bagi pelanggan, termasuk sistem penagihan yang terencana, biaya komputasi yang murah pada tingkat yang sangat baik, dari penggunaan memori, CPU, hingga lainnya. Macam-macam. Lalu ada GoGrid. GoGrid memiliki karakteristik umum dengan Amazon, hampir sama ya. Mendukung beberapa sistem operasi sebagai gambaran manajemen sendiri. GoGrid menyediakan layanan antarmuka web yang user friendly. Jadi baik EC2 atau GoGrid, keduanya menyediakan fitur dasar dan umum dari cloud computing. Perbedaannya terutama berasal dari model bisnis masing-masing. GoGrid menyediakan cloud bebas dan penyimpanan yang spesifik, sedikit berbeda dari Amazon. GoGrid juga menyediakan hybrid hosting, jadi hybrid campuran ya, yang merupakan fitur pembeda. Amazon Simple Storage pada tahun 2010 atau S3 adalah layanan web penyimpanan online. Ini untuk storage-nya ya. Amazon S3 mengatur ruang penyimpanan ke dalam banyak kotak, sehingga setiap kotak diberi namespace yang pada umumnya unik dan maksud untuk membantu menemukan alamat data, identifikasi si user account, dan pembayaran. Kalian boleh coba searching di Google mengenai Amazon Simple Storage Service. Ada lagi Rackspace Cloud. Ini tahun 2006 dengan nama Mozo. Mengubah menjadi Mozo LLC menjadi Mozo The Hosting Cloud, dan akhirnya menjadi Rackspace Cloud pada tahun 2009. Rackspace ini termasuk cloud server, cloud file, dan cloud site. Selain kontrol pada pendownloadan, program ini menyediakan layanan API, Application Program Interface, yang dapat diakses melalui Application Program Interface yang aman dengan kode klien dan open source. Rackspace memecahkan keamanan dengan mereplikasi 3 salinan penuh data di beberapa komputer. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.